Apalagi kalau ngeliat-liat, aduh, lu lihat nih, kalau semua yang datang, anak gua ada perempuan satu, men, kalau datang, aduh. Anak gua bukan perempuan. Emang lu udah punya anak ya, Pros ya? Man, lu ngapain di sini, Man? Hei! Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia. Ini kebetulan kita lagi ada di Cimanggis Golf Estate. Hari ini sebenarnya gue lagi nemenin Bang Bewok main golf di sana. Nanti kita ke sana. Cuman ini gue sembari nyari satu ruko buat klien gue nih. Jadi ini ada di Cimanggis Golf Estate ini tuh ada satu ruko Safir nih. Nanti lokasinya ada di sini. Kalau teman-teman tahu, di ujung jalan situ tuh adalah Jalan Raya Tapos nih. Jadi lokasinya bagus banget untuk buat beli ruko nih. Jadi kadang-kadang kalau kerjaan jadi arsitek itu juga sambil nyariin lokasi yang baik buat klien kita nih. Nah, klien gue ini lagi mau bikin bakery. Jadi ini kayaknya cukup cocok nih di sini. Lokasinya enak banget nih, jalannya row-nya 3. Kesini 3, di situ 3, jadi benar-benar besar jalannya. Kawasannya gede nih, 510 hektar. Gede ya. Jadi ruko Safir Golf ini teman-teman itu termasuk di dalam satu kawasan 510 hektar dari si Cimanggis Golf Estate ini. Nanti sekalian juga kita mau apa? Kita mau review rumahnya nih. Sekalian kita lagi ada di sini. Sekarang kita jemput Bewok dulu di tempat golf. Dia lagi ini apa? Ketularan orang-orang, lagi seneng banget main-main golf gitulah. Bisa mah kagak, cuman yang penting aksi. Supaya banyak cewek-cewek suka sama dia karena dia bisa main golf. Oh gitu ya, Man. Sekarang trennya begitu tuh ya? Apa? Sekarang trennya begitu ya? Trennya gitu, bro. Lo sedikit bisa main golf, kayaknya bisa dapet pasangan yang baik juga. Yang penting sebenarnya cuma di foto doang aja kan? Di foto doang, taruh di Instagram, Foto ya slow kan? motion ya kan? Slow motion, pencitraan. Dan di sini ternyata masih ada lot buat komersial nih teman-teman. Jadi kalau kita pengen bikin office tower, gue dengar tadi dari marketing ke sana ya, itu nanti di belakangnya itu view-nya langsung ke golf nih, seru banget. Dan ini luasnya sekitar 5.980. Sebenarnya seru banget kalau misalnya ada yang bisa bikin office tower di sini, karena ini lokasi benar-benar strategis banget ya. View-nya golf ya, Man? View-nya golf lagi. Lu bayangin kalau lu jadi CEO salah satu perusahaan-perusahaan gitu, lu taruh kamar kerja lu yang paling tinggi, habis itu bisa ngeliat ke sana, ngeliat golf sama kedi-kedi. Kedi-kedi yang lagi digangguin sama Bewok. Ada sesuatu yang seru nih teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat, ini tuh digedein nih si sungainya ini. Tadinya sungainya kecil gue yakin. Habis itu digedein sama developer ini supaya airnya tuh semua lancar, nggak bakal ada banjir dan segala macem ya. Dan kalau normalisasinya itu bagus cara bikinnya, teman-teman bisa lihat nih. Jadi dia bikin ada dam begitu ya. Jadi ngebikin si sampah-sampah itu akan terjebak di situ. Dan nanti dari kita tinggal gampang banget untuk ngangkut sampahnya, bisa ngebuang. Jadi si sungai ini akan selalu kelihatan bersih. Kalau teman-teman lagi nyari satu rumah di developer itu, kita mesti ngelihat di bagian proyeknya. Jangan cuma ngelihat rumah contohnya teman-teman. Jadi bisa lihat di sini semua orang lagi kerja. Jadi perumahan ini emang bener-bener lagi dikerjain, bukan dari developer yang odong-odong nih teman-teman. Jadi emang bener-bener semuanya itu lagi bekerja. Habis itu teman-teman bisa lihat materialnya di situ. Waktu telanjangnya itu masih pakai bata merah. Jadi bener-bener ketahuan material apa yang mereka pakai nih. So kita liatin sedikit, ke sini ada gerbangnya teman-teman. Gerbang klasternya itu juga bener-bener dibikin serius ya. Teman-teman bisa lihat itu pakai alu kobun. Di sini dikasih batu candi segala macam, pakai motif-motif. Habis itu yang seru adalah si pos satpamnya nih teman-teman. Pos satpamnya aja bentuknya udah unik ya. Jadi nggak sekedar cuman dikasih lurus-lurus doang, tapi bagian sininya aja dikasih miring-miring nih. Supaya apa? Supaya kelihatan lebih megah lagi dan lebih unik
Jadi ketika kita punya rumah di klaster ini, di klaster Margata ini ada kebanggaan ketika kita pulang ke rumah dan punya rumah di sini. Atau mungkin kalau budgetnya nggak nyampe buat di tempat yang tadi, ini juga ada satu ruko yang mereka bikin nih. Ini udah ada tiang-tiang pancang, ini udah siap banget untuk dibangun. Akan lebih tepat kalau kita beli itu sebelum ada dibangun nih bangunannya. Jadi harganya itu masih bisa lebih terjangkau. Gaya banget bewok tuh. Dia itu ini apa namanya tergabung dalam klub golf di sini nih, Emeralda. Jadi dia tuh tadi ngajakin gua, udah lu jemput gua di tempat golf, besok kita nge-review di sini ada perumahan keren. Sebenarnya sih pengen sombong doang deh, pengen semua orang tahu kalau dia tuh ikut klub golf di sini. Tai kucing tuh lihat tuh, lakuan itu. Coba. Ayo bro, aduh. Ganteng banget kan? Yoi. Lu KD-nya lu tinggal, bro. Wah, gawat banget. Pantesan gak kawin-kawin coba lu. Kelakuannya main di klub golf, aduh punya duit ya kan, begitu main golf. Bro, itu yang oleh-oleh dari Bali buat orang di sini udah lu kasih. Ya, elah. Kita bocorin aja kelakuan lu di sini nih. Bodoh amat. Hai, jumpa lagi sama kita. Jumpa lagi deh, tadi gue udah jumpa ya. Bukan teman-teman. Jadi kita ngelanjutin tadi kemana? Ke rumah contoh ya teman-teman. Habis jemput Bang Bewok main golf. Nah, gitu loh. Ya, jadi lu jago nggak sih main golf? Baru juga belajar. Cuman dia ngasih tahu loh tadi. Kenapa? Kalau kita beli rumah ini, kita dapat apa? Dapat free membership di clubhouse yang tadi. Yuk, sekarang kita mau maju ke sini, kita mau ngomongin apa? Kita ngomongin rumahnya. Tapi sebelum kita ngomongin rumahnya, kita ngomongin tanaman dulu gimana? Ini adalah pohon iris kuning. Nah, bunganya kuning begini, teman-teman. Yang ini namanya adalah Ararea. Nah, kalau yang putih-putih gitu namanya adalah apa? Bakung lele nih, teman-teman. Nah, kan teman-teman bisa lihat yang di sini sebagai pohon utamanya dia milih pakai pohon ketapang nih, teman-teman. Nah, di bagian sini ada pacing pentol. Oke. Habis itu di sini ada apa? Ada bromelia nih teman-teman. Bromelia ini satu klan sama apa? Satu klan sama nanas nih teman-teman. Oke, kalau yang ini adalah peace lily. Nah, ini pohon favorit gua. Ini pohon agak-agak susah karena dia mesti adem posisinya dan harus sedikit banyak air. Tapi fungsinya tuh menarik teman-teman. Apa fungsinya? Yaitu ngebikin rumah teman-teman itu selalu bagus udaranya karena dia punya filter udara buruk. Nah, termasuk juga bisa ngefilter udara negatif kayak gini nih. Ini udara ini negatif nih, ya kan? Karena dia baru pulang dari bukan clubhouse apa ya? Golf club, ya kan? Main yang enggak godain KDI ya. Tapi gue nggak boleh bilang begini, ntar gue dibilang apa misoginis lagi. Canda teman-teman ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini rumahnya ini menarik banget. Kenapa menarik? Kita mesti lihat dari samping nih teman-teman. Sini deh. Jarang banget ada developer yang ngebikin atap itu bener-bener semiring ini. Inilah tropis yang sebenar-benarnya nih teman-teman. Kenapa begitu? Karena bener-bener miring. Hampir 45 derajat kayaknya. Jadi ini curah hujan yang kayak gimana pun ngebikin rumah ini nggak akan cepet bocor nih. Ini sebenarnya adalah satu atap yang paling bener yang bisa kita pakai kalau kita punya rumah di daerah tropis nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau kita bikin atap kayak begini, jangan lupa beli genteng nok sampingnya kayak gitu. Supaya nggak ada air yang masuk ke dalam ruang di bawah atap teman-teman nih. Jadi ngebikin bocor-bocor yang ada di dalam kamar nih. Atau ntar ada coklat-coklat ya. Jadi jangan lupa untuk beli nok sampingnya. Emang itu sedikit lebih mahal, kenapa? Karena ini adalah genteng beton flat teman-teman. Oke, sekarang kita ngeliat ke sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini yang gue suka adalah ketika nge-review di tempat kayak gini, pohon-pohon itu benar-benar dipikir. Jadi agak ada, apa ya, kita nggak bisa ngeliat jelas rumahnya, tapi ada tambahan-tambahan di depannya tumbuhan yang ngebikin rumah ini lebih menarik lagi. Teman-teman bisa lihat ini di samping sini, itu ada secondary skin-nya itu. Itu gunain aluminium teman-teman. Nah, itu fungsinya seperti yang teman-teman tahu, itu supaya kalau kita kepapar sinar matahari yang terlalu banyak, ngebikin rumah kita tetap adem nih.
Habis itu nomor 2 ya tentu untuk variasi. Kalau teman-teman lihat di situ ada batu bataan itu. Di samping dari si secondary skin itu ada batu tempelnya itu model batu bata merah nih teman-teman. Seperti yang tadi teman-teman lihat waktu kita ngelihat progres pembangunannya, kalau untuk bangunan ini semua itu udah pakai batu bata merah yang asli nih teman-teman. Jadi bisa dipastiin rumah ini akan selalu adem. Itulah kelebihannya batu bata merah biasa sama batu bata ringan nih teman-teman. Oke, di samping dari batu bata itu teman-teman bisa lihat ada jalusi-jalusi nih teman-teman. Nanti kita lihat lagi ke sana apa sih fungsi yang sebenarnya dari jalusi itu, tapi bisa kita tebak dari sini. Itu adalah ngebikin udara itu tetap bisa masuk ke dalam ruangan situ, tapi cahaya matahari sedikit aja masuknya. Jadi nggak akan panas, tapi sirkulasi dari ruangan di belakang itu pasti selalu bagus. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat ini kalau misalnya kita mau bikin carport, ini bisa pakai model kayak gini nih. Ini model beton. Jadi di sini ada beton bertulangnya sebagai kolomnya. Di sini ada baloknya lagi. Habis itu di dalamnya ini baru dikasih besi yang besar-besar nih. Ini pakai besi 10x10 sama besi 4x4 nih teman-teman. Cara dia naruh si besinya itu adalah begini nih. Jadi yang besar-besar itu ada di sebelah sini, yang kecilnya ada di sebelah sana. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa sih dia gunain si beton-beton ini nih. Supaya rumah itu kelihatan lebih megah nih, teman-teman bisa lihat ini dari depan nih. Kelihatan banget kan rumah ini jadi lebih megah karena gunain balok dari beton dan kolom dari beton. Nah, teman-teman bisa lihat itu list plangnya itu. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau di kamera ya, tapi list plangnya itu dia pakai warna putih. Tapi itu sebenarnya adalah GRC yang dicat putih dengan motif kayu. Jadi kalau kita liatin persis itu, ngeliatin bener-bener detail, itu kelihatan banget urat-urat kayunya. Jadi kalau kita pengen pakai GRC untuk sebagai penutup dari genteng kita, itu kita bisa pakai GRC yang motif kayu tapi dicat putih. Jadi tetap kelihatan detailnya itu bener-bener manis karena dia masih ada serat-serat kayunya. Tapi juga dia tahan sama cuaca. Jadi GRC itu belum tentu harus dicat motif kayu, tapi bisa juga dicat putih tapi kelihatan urat-urat kayunya. Kelihatan juga jadi manis rumahnya. Oke, kita sekarang maju ke depan. Teman-teman bisa lihat, kita udah sering banget ngomongin carport ya di berbagai macam episode. Jadi kalau carport itu supaya nggak monoton, itu bisa pakai variasi-variasi teman-teman. Ya teman-teman pasti tahu ini namanya adalah tali air yang fungsinya itu adalah ngebikin air itu bisa terus menuju ke bawah. Habis itu bisa divariasiin nih teman-teman. Jadi kalau kita mau finishing itu ada beberapa caranya nih teman-teman. Bisa pakai yang kayak gini nih. Ini sedikit lebih halus, kalau yang ini sedikit lebih kasar. Habis itu dikasih sama dia di sini batu sikat nih teman-teman. Batu sikat ini perlu ada tukang yang spesial, yang lebih pinter lah daripada tukang-tukang yang lain untuk masang supaya bisa rapi kayak gini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini itu gunain fiber. Nah kalau teman-teman pengen punya carport tapi nggak bisa pakai kaca karena mungkin budget, teman-teman bisa pilih pakai fiber seperti ini nih teman-teman. Toh juga kan dari depannya tadi udah ketutup sama si beton ini. Cuman pilihlah yang mereknya bagus. Kayak gini nih. Ini adalah Solar Tough. Ini merek lama banget nih. Ibu gue juga udah pakai nih. Lama nih, 15 tahun nggak rusak-rusak. Jadi ini adalah salah satu pilihan material atap yang bagus. Oke, sekarang kita ngeliat ke depan. Jendela yang dipakai itu adalah jendela aluminium nih teman-teman. Jendela aluminium itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang powder coating yang lebih mahal atau ada anodized. Kalau yang ini dia gunain powder coating nih. Yang serunya adalah begini teman-teman. Ini ada cegokannya begini nih, kemiringannya. Jadi kalau kita itu banyak yang bilang kan kayak aluminium itu kelihatannya nggak bisa kayak kayu gitu karena dia kurang centil gitu. Nah kalau misalnya sekarang kita pakai aluminium yang modelnya dikasih begini, itu jadi ngebikin si jendela ini kelihatan seperti apa? Seperti kayu nih teman-teman. Bagus ya. Pilihlah yang warna coklat kayak gini dan pakailah karet yang warna hitam ini dan silen yang bisa sama warnanya sama si aluminium ini. Gue lebih suka yang kayak gini, yang gelap-gelap aja daripada putih dia cepat kotor. Kalau ini kan dia pakai warna coklat yang senada sama si aluminiumnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada apa? Ada potnya. Kalau kita punya pot kayak gini kayaknya nggak terlalu penting ya sebenarnya. Ini nggak perlu ada pot sih sebenarnya. Karena di daerah sini itu
dia terlalu adem, jadi kalau kita pasangin tanaman juga agak susah hidup. Makanya ini sekarang potnya ini dikasih sama mereka apa di sini? Dikasih batu koral putih nih. Coba batu koral putih itu kalau kita nggak gunain si kanopi ini, itu baru ada fungsinya teman-teman. Karena batu koral putih itu selalu digunain itu supaya ketika ada air hujan jatuh ke sini, dia muncratan ke sini itu nggak bikin kotor. Kalau bayangin ini adalah tanah, dia muncrat-muncrat ke atas, ngebikin si dinding kita kotor. Nah, yang gue suka dari developer ini adalah detail. Teman-teman bisa lihat nih. Ini susah loh bikinnya. Jadi ini adalah batu candi, teman-teman ya. Cuma batu candinya itu kan biasa ditempelnya begini aja. Kalau ditempel begini itu berarti di sininya kelihatan tebel kan. Kalau ini enggak nih, ini dipapas adu manis. Gila, ini sih susah bikinnya. Keren, ini detail. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita developernya itu nggak detail, biasanya bagian sini tuh bahkan nggak dikasih batu alam nih teman-teman. Bagian sini dibiarin putih aja, dia langsung tempel ke sini. Kalau ini enggak nih, ini benar-benar detail, bagus. Jadi kelihatan rumah itu semakin detail-detailnya dipikirin, rumah itu akan kelihatan semakin menarik. Oke, sekarang kita teman-teman bisa lihat di sini. Kita langsung naik ke atas sini, itu ada terase itu. Terase itu gunain homogeneous style 60-60, motifnya itu stone. Nah, ini ada 60-60. Dan gue suka banget nih, detail banget. Dia sampai sininya juga masih dikasih apa nih di sini dikasih plain-nya nih, teman-teman. Mantep loh ini. Dan ini sampai kayak gini-gininya tuh dimiringin sama mereka nih. Bener-bener apa ya? Detail dan dipikir banget ini rumah. Menarik. Oke, sekarang kita mau ke sini. Nah, ini ada apa? Ini ada pintu solid engineering. Solid engineering yang dilapis veneer nih, teman-teman. Bagus ya. Dan ini pakai kusen aluminium nih, nyambung ke situ. Istilahnya adalah apa? Istilahnya adalah pintu gendong nih, karena dia menggendong si jendela yang ada di sini. Jendela-jendela ini yang dipilih sama mereka benar-benar besar ukurannya, jadi ngebikin ruang luar ini sama ruang dalam itu kesannya menyatu. Jadi akhirnya apa? Ruangan itu kelihatan lebih luas, teman-teman. Oke, ini ada pintu 2. Banyak waktu itu ketika kita ngomong, kita bilang di sini ada pintu 2 itu serem kayak rumah sakit atau kayak gitulah ya, tempat keluarnya mayat gitu. Tapi sebenarnya enggak. Itu cuman untuk ngebikin si pintu ini semakin megah, kelihatan lebar. Dan kalau kita mau masukin sofa yang gede-gede, gampang masukinnya. Sebenarnya gitu aja. Jadi jangan terlalu percaya sama mitos. Bener nggak, Bro? Gue sih tetap percaya mitos, Bang. Tapi lu tetap percaya mitos ya? Iya, karena lu penakut. Iya nggak? Sekarang kita udah masuk ke rumahnya. Wow, ternyata di dalam sama di luar berbeda nih jenisnya. Kenapa begitu? Karena di dalam dia gunain style American Classic ya. American Style atau apa nih namanya? American Style lah ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ada profil-profil kayak gini nih. Jadi teman-teman, kalau kepengen rumahnya itu kelihatan klasik tapi masih modern, bisa gunain kayak gini nih. Jadi ini dia gunain di sini adalah satu wallpaper warna abu-abu. Habis itu dikasih list kayu nih. Nah, list kayu kayak gini tuh banyak nih. Teman-teman bisa cari di toko-toko kayu di pinggir jalan. Mereka bisa bikin profil kayak gini. Ini tuh kalau di istilah di workshop nih kita bikinnya pakai trimmer atau pakai router nih teman-teman. Atau bisa beli jadi bahkan di PT Arus. Oke. Itu satu perusahaan profil-profil kayak gini yang benar-benar nyediain apa? Profil-profil dengan beraneka ragam macam bentuk. Adanya di mana? Di Pondok Pinang. Yang gue tahu, nggak tahu cabangnya. Ada lagi nggak? Nggak tahu juga sih. Atau kalau emang teman-teman jauh ke Pondok Pinang bisa kemana? Ke Klender. Nah, orang lama nih. Oke, ternyata kalau di padu padan tuh lucu ya teman-teman ya. Jadi warna di sini abu-abu, di sini putih, di sini hitam, di sini putih. Menarik ya. Jadi di sini pakainya duko nih teman-teman. Emang kalau duko itu selalu kelihatan lebih mewah nih teman-teman. Cuman kekurangannya duko apa teman-teman? Teman-teman bisa lihat nih di sini. Kalau dia udah kegores-gores gini agak susah nih. Tuh, dia gampang kegores gini, gampang rusak karena kuku. Apalagi yang warna hitam memang. Apalagi yang warna hitam. Kalau warna putih masih agak nyaru-nyaru ya. Oke, cuman ini ada kekurangannya. Langsung kita kritik sedikit. Kenapa? Karena kalau kita mau bikin satu TV yang ditempel gitu, kita harus pikirin juga peletakan listrik ya. Kalau kayak gini kan kayaknya rumahnya udah rapi, Amerika banget gitu.
tiba-tiba ngelihat kabelnya begini, kayak ngeliat dia, otaknya semrawut. Rapi banget gitu, ada cacatnya dikit. Ya, cuman ya gitulah, kadang-kadang yang cacat-cacat dikit itu yang ngebikin kita nggak move on. Ya nggak? Nah, ini gue lagi menyapa mantan-mantannya Pak Gip, ya, mantan-mantannya Bang Bewok. Hai. Ya. Oke, sekarang kita ngeliat ke sini ada apa? Di sini ada satu kitchen. Kitchennya itu bentuknya American juga. Teman-teman bisa lihat di sini ada profil-profilnya nih teman-teman. Nah, kalau kita mau bikin yang modelnya profil-profilan kayak gini, itu harus ruko teman-teman. Kenapa? Karena ini harus dicat. Nggak mungkin bisa nempel HPL serapi ini di kemiringan-kemiringannya, habis itu di sini adu manis, habis itu di sini pelan-pelan ditempelin. Itu susah teman-teman. Apalagi yang bentuknya ngeround begini. Kalau kita bentuknya ngeround gini, paling nggak diakalin pakai takosit. Nah, takositnya itu harus sama warnanya sama HPL, dan itu susah. Itulah kekurangannya HPL teman-teman. Jadi kita nggak bisa punya bentuk-bentuk yang kayak gini nih. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita pengen punya satu kulkas dan pengen punya satu dispenser, itu harus diukur dulu nih teman-teman. Nah, ini kan benar-benar ngepas banget nih ukurannya. Di samping ada sisa, di samping ada sisa, di sini juga di samping ada sisa, di atas ada sisa. Semuanya fit in di sini. Akan lebih bagus lagi begini teman-teman. Kalau kita punya satu kulkas nih, ya kan? Habis itu jaraknya di sini itu semua sama nih kayak gini nih. Jadi kelihatan manis. Kadang-kadang kalau kita nggak beli barangnya dulu, apa yang terjadi di sini sama, di sini sama, di sini suka kegedean. Itu kalau kita orangnya detail, kita ngelihat dari sofa di sebelah situ, bisa bete tuh tiap hari. Karena permasalahan sedikit-sedikit begitu. Apalagi kalau orangnya agak-agak sedikit OCD men. Kalau ACDC sama dia. Ya. Lu udah tahu belum ACDC yang mana? Bajunya doang lu pakai. Oke, nih sekarang kita lihat di sini teman-teman. Ini pakai marmer white Carrara teman-teman. Nah di bagian sininya, sebenarnya kalau model-model yang klasik gini, gue lebih suka nggak di model coak-coak kayak gini nih. Akan lebih bagus kalau di sini ada satu handle klasik juga, biar kelihatannya lebih mewah nih. Bisa pakai warna emas atau bisa pakai warna hitam. Itu akan jadi lebih menarik kalau misalnya kita pakai warna putih sebagai base dari lemarinya. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat juga. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di atas itu juga dikasih profil nih teman-teman. Jadi ini adalah pakai profil gypsum. Modelnya banyak, teman-teman bisa datang ke tempat-tempat gypsum di pinggir jalan, mereka punya cetakan-cetakan yang banyak yang bisa dipilih sama teman-teman nih. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ, di bawahnya itu ada apa sih garis-garis yang selalu ada di situ? Nah, itu adalah namanya adjuster, teman-teman. Itu ngebikin kita sebagai tukang furniture lebih mudah ketika ngeset lemari kayak gini di lapangan. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini namanya undercounter. Selalu keren banget kalau kita punya satu sink yang undercounter, kelihatannya lebih mewah gitu, clean. Jadi nggak ada bibir-bibir lagi di sini. Habis itu nggak suka di bagian sini itu kan biasanya suka di silen tuh. Itu lama-lama suka jelek, kalau kayak gini kan nggak kelihatan. Dan gue suka nih dalam banget. Jadi kalau kita punya kedalaman kayak gini, kita bisa nyuci lebih banyak nih teman-teman. Nah, ini gue nggak terlalu suka, tapi ini, wah ini ide menarik nih. Kenapa begitu? Ini modelnya kan kotak ya, kan dia suka oglek-oglek tuh. Kalau ini dipasin sampai belakang nih, jadi udah nggak mungkin oglek-oglek lagi. Ini idenya menarik juga loh. Ini mereknya Meridian. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada kompor listrik Modena nih, teman-teman. Kompor listrik Modena ini. Wow. Gila. Jadi kalau gue baca di bawah, dia butuh sampai 3.500 watt, men. Kalau kita pakai kompor listrik model kayak gini. Koreksi gue kalau salah ya, teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pakai kompor listrik merek Modena kayak gini, bisa sharing di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu berapa sih pemakaian listriknya yang bener-bener. Kalau gue baca di bawah sih tadi 3.500 watt. Apakah bener segitu gedenya dan bener-bener ngebebanin kita sebagai pengguna buat bayar PLN-nya? Komentar di bawah ya. Nah, ini kalau di sini teman-teman bisa lihat ini pakai Modena yang standar aja. Nah, ini gue suka sih sebenarnya. Jadi ini bener-bener kelihatannya rata ya, bagus banget. Cuman yang agak aneh, ini di bagian sininya nih. Ini jadul nih, begini. Ini sebenarnya lebih modern daripada ini. Tapi kalau dipadu-padan begini, malah ini yang kelihatan jadul ya.
Iya, mestinya ini lanjutin aja model kayak gini, habis itu ada kacanya gitu. Mungkin lebih menarik. Oke, sekarang kita ngeliat ke sini, ada apa di sini? Ah, ini gue suka nih. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah kursi makan yang besar banget ukurannya, enak. Dipakai duduk juga enak, nyaman banget nih teman-teman, ya kan? Dan ukurannya menurut gue pas untuk ruangan gede gini. Banyak developer yang suka bikin supaya kelihatan rumahnya itu lebih muat banyak orang, dia nambah-nambahin satu meja makan yang terlalu besar gitu. Kalau ini benar-benar pas ukurannya nih, teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin meja makan 4 orang itu, kalau menurut data arsitek yang paling bagus adalah lebarnya 90, kesana juga 90 nih buat 4 orang. Kalau ini kan sekitar 85, habis itu kesananya hampir 1,20 meter nih. Nah ini pas banget untuk meja makan 4 orang. Akan lebih bagus saya kalau ini 90 sih, sedikit lagi. Tapi ini udah enak banget sih menurut gue. Oke, di sini teman-teman, waduh, sayang banget ya di sini ya. Kenapa warnanya emas begini ya? Kalau menurut gue ini udah bagus begini sekalian aja. Ini kita beli chandeliernya itu yang warna putih nih teman-teman. Karena warna putih juga udah ada nih sekarang di pasaran. Warna hitam ada juga. Ini kalau emas gini agak kurang sih. Kalau nggak mendingan kristal sekalian aja warnanya bener-bener bening gitu. Ini ada satu yang menarik di rumah ini. Ini tuh naruh AC kayak gini teman-teman. Sentral nih. Yoi, keren ya. Jadi ini AC di sini, habis itu di situ ada lubang ventilasi lagi di situ. Nah, kalau dengan kayak gitu kita mesti punya apa? Mesti ducting itu mesti bener nih teman-teman. Dan ini menunjukkan kalau ini adalah buatan dari developer yang udah biasa banget bikin beginian gitu. Jadi rapi. Karena ducting itu perlu kemampuan khusus untuk ngebikinnya. Sekarang kita ngeliat di sini, ini ada pintu geser ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman nanti beli rumah ini, itu masih ada sisa buat teras di sini dan ada taman di situ tuh. Menarik ya. Nah, ini teman-teman bisa jadi saksinya nih. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Inilah kegunaan si tali air nih teman-teman. Jadi bagian sininya itu nanti bakal jadi hitam-hitam kayak gini, tapi nggak akan ngerusak si sininya nih. Gypsumnya atau GRC-nya. Oh, ini dak beton, men. Ini dak beton, jadi dikasih tali air di sini. Jadi yang bakal hitam-hitam tuh bagian sininya. Jadi kita maintenance-nya tinggal sedikit doang di ujung. Oke, sekarang kita duduk di sini. Teman-teman bisa lihat kalau kita mau bikin satu rumah yang klasik-klasik American begitu, bisa pakai kayak gini nih. Polanya. Kecil, besar, kecil, di tengah dikasih lukisan. Menarik ya. Jadi teman-teman bisa pause video ini, habis itu tunjukin ke interior designer teman-teman gimana cara bikin pola dari profil-profilnya. Dan harus simetris. Itu baru kelihatan jadi lebih menarik. Oke, ini sofa enak banget. Cuman sayangnya itu bener kan, TV-nya ini kurang high level nih. Kalau TV-nya ini turunan dikit aja, sekalian nutupin si kabel-kabel itu bakal perfect banget nih. Ini nama sofanya adalah sofa Chesterfield teman-teman, dengan model yang kayak gini, yang ada bolong-bolongnya kayak gini, bukan bolong-bolong sih, kancing-kancing ke dalam kayak gini. Biasanya kulit, cuman ini kalau pakai warna bludru kayak gini juga ternyata bagus juga. Warna hijau kayak gini tuh cocok banget warnanya sama si abu-abu ini. Kelihatannya balance gitu. Nah, cuman yang gua nggak suka adalah di sini nih. Ini mestinya nggak usah ada sih. Mestinya cukup dua ini aja. Atau ini tuh sebenarnya harusnya ke sana tuh, ngadepnya ke sini. Jadi ini harusnya tuh agak miring begini, ngadepnya ke sini nih. Kalau ini mah IKEA banget gue tahu. Ini gini, sini. Jadi kita kalau ngobrolin di ujung ini juga masih enak ngobrolnya. Kalau ini kan nggak enak ngobrolnya dari sini. Mesti gini gitu kan. Tapi nggak tahu ya, jadi kelihatan lebih imut kali. Hai gitu. Lebih dekat lebih enak, Man. Apa? Kalau lagi PDKT itu lebih dekat lebih enak. Kalau lagi PDKT lebih dekat lebih enak. Cuma posisinya sekarang kita udah nggak bisa PDKT bro. Karena kita udah jadi ayah. Berarti yang bakal gunain ini adalah anak-anak kita untuk PDKT. Gue kurang bisa terima itu. Gue semua dong. Iya, kalau gue jauh-jauhin kalian. Apalagi kalau ngeliat-liat, aduh, lu lihat nih, kalau semua yang datang, anak gue ada perempuan satu, men, kalau datang, aduh. Emang anakku bukan perempuan. Oh iya. Emang lo udah punya anak ya, Bros ya? Udah. Oh, iya. Udah. Kejauhan. Enggak, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Buka-buka rahasia Bang Beok pelan-pelan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Ini ada apa? Nah, ini yang gue setuju nih. Cuman justru dia salah ya. Di sini malah minimalis.
ininya sebenarnya handle-nya udah bagus ya. Cuman ininya malah minimalis ya. Oke. Ini bohongan teman-teman. Kenapa bohongan? Karena buat nutupin mesin-mesin di bawah si wastafel ini. Ini udah soft closing. Bagus. Jadi ini kalau kita punya satu tempat kayak gini yang ada batanya di sini, dan bata di sini, atau bahkan kita sebenarnya kalau mau ngomong sama desainer interior kita bisa pasangin bata lebih di sini. Itu bisa bikin semacam wastafel built-in kayak gini nih teman-teman. Yuk sekarang kita mau ke sini, ada apa? Di sini ada kamar mandi. Oke, kita masuk dulu ya. Waduh, gua agak mentok nih dikit. Oke, jadi kalau misalnya gua nggak boleh begitu, tapi gua harus set gitu. Oke. Tapi yang seru adalah di bagian sininya itu dikasih indirect lamp nih teman-teman. Jadi ngebikin kamar mandi ini sedikit lebih mewah ya jadinya ya. Dengan adanya tambahan lampu-lampu warna kuning. Emang lampu warna kuning itu selalu gue rekomendasiin karena ngebikin warna-warna furniture itu lebih keluar warnanya teman-teman. Teman-teman bayangin kalau kita punya lukisan, kita sorot pakai warna kuning akan lebih dramatis daripada kita sorot pakai warna putih. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pakai Toto. Ini gue suka nih. Ini model kayak gini lumayan nih. Seru juga ya. Jadi ada beberapa pengaturan nih. Ini sederhana aja. Habis itu di sini dicegok ke bawah, teman-teman bisa lihat. Cegok sedikit dan ini developer ini gue harus akui ini rapi loh kerjanya. Padahal ini rumah contoh doang yang akan dihancurin bahkan. Karena lokasinya ada di depan. Rapi sih. Oke, kalau ini dia pakai Toto standar aja. Di sini pakai homogeneous style ukuran 120 x 60 motif white Carrara. Nah, jadi ketika kita dari sini, ini tempat makan yang tadi, kita ketemu tangga di sini, ketemu wastafel di sini, ketemu kamar mandi di sini. Di sini ada apa? Di sini ada sedikit kamar tidur. Oh, lucu juga ya. Nah, ini adalah cara ngakalin yang murah meriah nih teman-teman. Kalau kita pakai model yang kayak gini, ini wallpaper semua kan. Ini bisa ditutup juga pakai wallpaper nih teman-teman. Jadilah dia satu wardrobe. Seakan-akan ini adalah bagian dari dinding. Boleh loh ini idenya. Cuman kurangnya satu kan, harusnya kasih profil lagi karena yang lain udah profil. Iya, betul loh. Jadi ini seharusnya di bagian sini tuh dikasih profil lagi ya. Supaya sama dia nih, ya kan, kiri kanannya. Jadi benar-benar nyaru gitu. Oke sih, tapi menarik loh ini. Ternyata bisa ya pakai wallpaper, cuman gua nggak tahu ketahanannya. Oh, ini agak-agak suka udah mulai letek sih. Karena dia ngelemnya pakai air bener, bukan ngelem water base lah, bukan pakai iBond. Oke. Ukurannya kecil aja, sederhana, dan di bagian sininya ada jendelanya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat kan seperti yang gue bilang tadi. Kalau lukisan ditembak pakai warna putih nggak keluar nih lukisannya. Jadi kelihatan lebih kusam, tapi kalau dia pakai warna kuning akan kelihatan lebih dramatis. Oke, yuk sekarang kita mau kemana? Kita mau ke lantai 2 nih. Yuk kita naik yuk. Nah, ini dia nih teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat cara mereka nge-finish kalau bagiannya miring-miring nih. Nah, bisa kayak gini nih. Buat profilnya. Yuk kita naik ke atas yuk. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada di lorong tangga ini kok masih terang ya. Ternyata di belakang itu ada jendelanya, jendela mati yang bisa nerangin lorong ini. Jadi kalau kita siang-siang kita nggak perlu lagi gunain lampu di sini. Ini lampunya kan lagi dimatiin nih. Nih teman-teman bisa lihat ini dia di situ pakai lampu spotlight. Ada 1, 2, 3, 4. Begitu dinyalain warna kuning di sini, teman-teman bisa lihat profil-profilnya itu semua langsung berasa keluar gitu. Nah, ini juga lucu sih, ini bisa dicontek nih caranya. Jadi di bagian sininya itu dikasih LL begini ngikutin. Bagus ya. Dan ini pakai white Carrara, motif white Carrara, homogeneous style. Dan ini dia udah gunain step nosing. Habis itu di bagian sininya itu dikasih adu manis buat plainnya. Gua nggak bosen-bosen ngingetin teman-teman untuk selalu pesen step nosing itu benar-benar tepat lebihin dikit deh. Karena ini nunggunya lama nih, bisa 2 minggu untuk ngebikin garis-garis kayak gini di pabrik. Dapatnya di mana? Banyak di supermarket bangunan juga bisa pakai begitu. Teman-teman tahu nggak kalau di rumah-rumah Belanda zaman dulu sebenarnya pintu double kayak gini, jendela double kayak gini tuh udah sering dipakai nih teman-teman. Ini namanya ada khusus nih apa ya, gue lupa. Bantuin gue di komen ya, ini namanya apa nih? Ini zaman Belanda nih, sering dipakai. Inilah sebenarnya buat rumah tropis yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sekarang butuh cahaya doang, kita bisa buka di sini. Misalnya kita mau pakai AC nih di sini ya.
Ini kita buka nih. Dapat cahayanya. Tutup di sini, AC tetap dingin. Dapat cahayanya doang. Tapi kalau kita kepengen di situ ada matahari terang banget, ini kita buka, ini kita tutup, udara tetap masuk. Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Bagus loh ini. Ini namanya depan tuh jalusi, dan ini tuh sekarang udah nggak usah khawatir pakai kayu, bisa pakai aluminium. Oke, ini menarik loh. Jadi seakan-akan rumah ini nanti bisa punya 2 fasad ya. Jadi kalau itu dibuka, ini ditutup ya kan. Jadi menarik banget. Oke, sekarang kita ke sini langsung ketemu koridor. Bagian ini tuh kita harapin ketika dibuka jendela di bawah, di bagian sininya itu dibuka jadi kelihatan adem. Jadi cross ventilationnya bisa terjadi nih dari depan ini, dan koridor ini nggak akan panas. Nah, kita ke mana dulu nih? Kita kesini dulu ya. Nah, ini ada apa? Begitu belok ketemu sama walk-in closet nih teman-teman. Oh, menarik. Kayak di hotel ya, bener ya. Jadi begitu masuk, kalau di hotel kan selalu gitu, ketemunya apa deh? Langsung ketemu sama kamar mandi dulu di depan, walk-in closet baru masuk kamarnya. Oh, ini menarik sih. Nah, ini modelnya pintu geser. Wih, ada baju-bajunya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, mumpung ada baju di sini. Nah, inilah kenapa ketebalan itu harus 60 teman-teman. Kalau ketebalannya kurang dari 60, dia jadinya begini nih. Akhirnya apa? Nggak hemat kan tempatnya. Nah, kalau kayak gini, dia ngepas. Bisa benar-benar hemat nih tempatnya. Itulah ketebalan di sini itu harus 60 teman-teman. Oke, ini modelnya pakai aluminium. Habis itu dikasih kaca biasa aja. Mungkin akan lebih mewah kalau pakai bronze mirror kali ya, atau brown mirror nih teman-teman. Oke, di bagian sininya ada satu bagian buat naruh underwear atau kaos kaki. Di sebelah sini ada apa teman-teman? Ternyata di sebelah sini ada kamar mandinya. Yuk kita masuk kamar mandinya. Wih, ini gue suka nih. Ini kayak di mall. Karena ini ada mesinnya itu di belakang sini nih teman-teman. Nah, penyelesaiannya gue bagus nih, gue suka. Jadi ini di belakang ini ada mesinnya. Di bagian sini itu dikasih sama dia satu tempat untuk naruh-naruh sesuatu nih. Bagus ya. Jadi ini di sini ditambahin lagi ke atas. Jadi kesannya di sini ada bolongan begitu teman-teman. Ini benar-benar kelihatan menyatu banget. Tapi ini sebenarnya harusnya nggak boleh mati nih, karena ini untuk maintenance nih. Jadi ini mesti bisa dibuka nih nantinya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita mau pakai wastafel Toto kayak begini, bulat, itu harus beli dulu barangnya. Karena ini teman-teman bisa lihat nih. Ini di sini ada pinggirannya nih. Nah, ini harus ngepas banget kan, biar bagus. Nah, ini juga ada ketebalannya tuh bisa tipis banget pas gitu. Jadi presisi gitu. Jadi kita mesti beli ininya dulu nih. Ini apa serinya? LW533J Toto. Nah, nih bagian sininya teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang gue paling benci nih, suka oglek-oglek kayak gini nih. Dan itu mesti dibetulin tuh begini nih. Buka dulu di sini, dirogoh dulu di sininya, diputer nih di sini. Oke. Jadilah dia nggak oglak tuh. Nah, ini mesti sering-sering nih. Jadi kalau kita punya suami yang nggak terlalu ngerti teknis, mendingan jangan pakai model kayak gini nih, karena masih sering banget dikencengin. Yang ngerti teknisnya kayak siapa, Mas? Apa? Kayak Bang Bewok lah. Dia udah gini-gini manggil gua. Resek banget. Ih, nggak bener dia nih. Gitu. Kadang-kadang bukan dia yang manggil, men. Siapa, Mas? Ceweknya. Ceweknya ya? Ceweknya manggil. Lu pikir ceweknya satu doang? Tiap tahun ganti men yang manggil gue betulin keran. Anjing emang tuh orang tuh. Nggak bener. Jadi lu banyak acting lah ya? Banyak acting gue. Oh Bewok mah ganteng, baik, ramah, pret lah gitu. Oh dia bukan nggak bisa betulin ini, dia lagi capek. Kan elah. Tahu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah shower ya. Wah, ini gue suka banget. Gue pengen beli ini buat di rumah deh. Berapa duit ya? 3-4 juta kali sekarang ya. Ya kalau merek Toto nih emang sekitar 3-4 jutaan. Yang murahnya 1,7-an ada? Nggak ada Toto. Bukan Toto, bukan Toto. Asal-asalan di Tokopedia. Gue nggak mau kalau nggak pakai Toto. Itu kan sama-sama kesannya kayak mandi air hujan. Iya ini shower rain, cuman gue nggak mau kalau nggak pakai Toto men. Kenapa? Karena onderdilnya kalau rusak repot. Kalau merek lain, kalau Toto itu dia kan udah tua ya, merek lama gitu. Jadi onderdilnya tuh sama aja gitu-gitu. Walaupun modelnya begini nih, dalaman onderdilnya sama kayak model lain gitu loh. Jadi gue suka lah nih pakai barang-barang Toto. Ini bukan promosi teman-teman, cuman berbagi experience.
Nah, ini keren nih. Gue tuh baru belajar dari review gini juga. Sekarang semua bangunan gue, pokoknya tukang-tukang gue harus bilang, floor drain semua harus di ujung nih kayak gini nih. Jadi air tuh bener-bener turun. Nah, itu kita juga bersyukur juga dengan kita nge-review, jadi punya experience lebih tentang masalah floor drain nih. Nah, ini paling bagus nih menurut gue. Dan gue lebih suka yang kotak kayak gini teman-teman, daripada yang bentuknya bulat. Bulat doang ya. Karena ngebikin ngukir si keramiknya nggak semua tukang bisa. Kalau kotak kayak gini kan simple aja, gampang gitu. Daripada kita bikin yang bulat gini, gitu. Kadang-kadang pecah. Ternyata keramiknya sisa cuman tinggal sedikit, akhirnya kita mesti beli lagi, itu repot. Oke. Ini selera bini lu, bro. Nih doi, lu beliin bini lu tuh yang agak bling-bling gini nih. Masa lebih tahu gua selera bini lu daripada lu? Agak mewah-mewah gitu. Bevel-bevel gitu. Oke, sekarang kita masuk sini, teman-teman. Wah, ini gue suka sih. Kenapa? Gue paling suka sama kamar tidur yang begini modelnya. Karena di sini, di tempat yang mohon jangan didudukin ini, enak banget untuk dipakai begini. Habis itu kita bisa nonton TV di sini santai, sedangkan istri kita tidur di sini. Atau kebalikannya gitu. Kita mau tidur, istri kita pengen nonton film Korea gitu. Dia bisa tinggal duduk di sini tanpa ngeganggu kita nih, suara dipelanin gitu kan. Jadi kita bisa tidur. Ini enak banget sih posisi kayak gini, gue suka karena ada sofa yang ada di depan si tempat tidur. Nah, itu adalah cara ngeletakin layoutnya nih teman-teman. Jadi kita harus punya kamar yang panjang kayak gini modelnya, padahal ini kan nggak terlalu ini ya, ini sini cuma 3 meteran nih. Cuma ini panjang. Oh ya teman-teman, selalu kita ada denah di awal video. Kan teman-teman banyak yang nanya, "Bang, ini ukurannya berapa biar bisa ngira-ngira?" Nah, teman-teman bisa balik ke depan video itu. Itu kita selalu naruh denah loh. Jadi teman-teman bisa bayangin berapa ukuran aslinya di sini. Ini dari tadi pilihan sofa-sofanya keren-keren ya. Jadi inget apa tau nggak lo? Jadi inget di Vivere nih. Vivere nih sering banget ngeluarin yang model-model kayak gini nih. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pakai HPL aja sederhana. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini kalau kita punya bidang yang panjang kayak gini, lebih baik itu HPL yang dipilih itu jangan yang warna kayak gini. Kelihatan nih sambungannya. Lebih baik pilih yang warna hitam atau gelap lah. Jadi ketika ada sambungan kayak gini, HPL nih kasih sambungannya itu warna hitam kayak gini, teman-teman. Itu nggak terlalu kelihatan. Atau enggak sekalian dinat aja, Man. Atau bener kata Doi. Jadi di sini dinat aja sekalian dikasih tali air, sekalian gitu. Jadi bikin ada variasi. Tapi kalau gua nggak terlalu suka kayak gitu. Karena menurut gua lebih bagus gelap aja, jadi nggak kelihatan gitu. Ya kan? Atau ya tanggung lah, semuanya udah duko begini, ini duko juga lah. Ya kan? Ada harga, ada rupa. Oke, teman-teman bisa lihat ini atasnya itu. Dari tadi kita belum ngomongin. Jadi kalau kita punya satu plafon, itu bisa kayak gini modelnya teman-teman. Jadi bagian sini itu dimajuin, diturunin supaya nutupin si mesin-mesin dari korden ini. Habis itu dikasih satu profil. Habis itu dinaikin lagi, jadilah drop ceiling kayak gini nih. Nah, baru di atasnya diputerin lagi pakai indirect lamp. Ini mewah loh kelihatannya jadinya. Banyak teman-teman yang punya seleranya juga klasik-klasik kayak gini. Ya itulah caranya teman-teman. Jadi bagian sini itu bener-bener kelihatan clean karena mesin-mesin dari si korden ini nggak kelihatan. Oke. Ini agak nggak masuk sih warnanya ya, jujur. Ini agak maksa nih. Mendingan ini bener-bener diputihin aja kayak gini. Jadi lebih bagus ya. Emang kalau kita dari dulu tuh emang agak susah untuk memadu-madankan madu-madankan HPL sama solid. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke kamar yang kedua nih. Ada apa di kamar yang kedua? Kita ke sini nih. Nah, kalau ini teman-teman tadi kan udah tahu ini adalah bagian jendela-jendelanya. Di sini ada apa? Oke, ada kamar anak yang oke sini. Nih, kamar anak ini itu ngedapetin ini nih. Nah, ngedapetin si secondary skin tadi. Nah, makanya ini gue suka banget nih. Di sini semeter nih. Ini semeter, teman-teman. Jadi anak itu nggak bisa lompat ke bawah gitu, kecuali kalau dia nakal banget dia pakai ini. Tapi enggak lah, ini udah cukup di semeter kayak berasa pakai railing. Nah di sini, waduh ini salah nih, nggak enak. Ini kegedean, nggak enak banget buat nulis, ya kan? Ini ketebelan nih, karena kalau buat nulis itu sebenarnya yang paling bagus tingginya itu adalah 70-75 cm lah. Jadi kita nulis tuh enak nih.
oh ini terlalu tebal. Maksudnya apa ya? Mungkin karena di sini supaya bisa muat lebih banyak barang nih. Tapi kenyamanan untuk nulis itu sebenarnya nggak boleh dikorbanin sih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, gua ngerti. Mungkin ini supaya sama itu. Nah, kalau kredensa kayak gini bener tingginya 85. Tapi kalau itu dia harus 70 sampai 75. Jadi ini nggak, ya biar mirip kali ya sama di situ ya. Lalu kita buka-buka di sini. Wah, ini mentok nih, nggak bener nih. Jadi kalau ini, bentar ya. Ini mestinya dia udah bener nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di sini ada sisanya. Di bagian sini nggak ada sisanya nih. Jadi kalau misalnya dipotong kan sebenarnya jadi center-center juga tuh. Nah itu jadi lebih bener. Jadi ininya nggak ada nabrak-nabrak kayak gini nih teman-teman. Tapi ini kan cuma ada di rumah contoh aja. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini, itu nanti bisa mempelajari bagian-bagian sini supaya nggak salah kayak gini nih. Ini cuman jadi bayangan ketika teman-teman beli rumah di sini. Sekarang kita mau kemana? Kita mau ke sini nih teman-teman. Ada apa di sini? Ternyata di sini ada kamar mandinya yang nyaman banget. Gue suka sih ini tuh benar-benar presisi nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ukuran ini itu ngepas sama sini. Ini itu ngepas juga nih. Jadi enak banget nih. Ini oblek lagi nih. Ini harus dibetulin lagi. Nah ini kalau teman-teman ketika teman-teman ke Bali atau kemana, mungkin bisa ngumpul-ngumpulin kayak gini. Supaya rumah kita itu bisa kelihatan sedikit etnik nih. Ini bagus banget ya. Emang kayu solid tuh nggak ada lawan lah. Ini juga masih sama kayak tadi modelnya. Dan di sini ada shower yang sama seperti yang tadi. Bisa pakai shower rain begini. Dan di sini masih pakai jendela zigzag yang gunain kaca es. Nah, sekarang kita udah sama Mas Hadi dari Cimanggis Golf Estate nih. Betul. Nah, ini kita mau nanya-nanya sama Mas Hadi. Cuman sekarang kan teman-teman tahu ini lagi zaman corona nih teman-teman. Nah, jadi kita pakai masker, kalau Mas Hadi jangan supaya dia selalu kelihatan. Nanti kalau teman-teman nyari di sini bisa ketemu Mas Hadi mukanya kayak gini. Mukanya kayak gini yang ketutupan masker ya. Tutupan masker. Oke. Mas Hadi, Yes. kita mau nanya, kenapa sih orang itu harus beli di Cimanggis Golf Estate ini? Pastinya. Jadi gini, teman-teman di luar sana, para investor, para property lovers bahasanya, kalau mau beli di sini kenapa pertanyaan harus punya di Cimanggis Golf Estate? Satu, lokasi. Pertama, lokasi kita itu bener di pintu tolnya. Jadi dari pintu tol tuh bener-bener kelihatan lokasi kita. Beres tap tol, nengok kanan aja udah posisi kita tuh. Ya, betul. Nah, dan posisi yang kedua, lokasi kita itu di dalam kawasan golf, Mas. Jadi lahan hijaunya itu kebayang 123 hektar itu lapangan golf. Jadi udah lahan hijau, aksesnya di tol, posisinya. Ketiganya pastinya huniannya aman, nyaman, asri. Oke, karena si lahan hijau itu. Yes, karena di dalam klaster Margata yang saat kita jual itu ada beberapa titik taman di dalam klasternya. Jadi para penghuni disuguhkan dengan lahan hijau pada saat mau masuk ke dalam kawasan. Di dalam klasternya pun itu ada beberapa titik taman. Jadi nanti dengan anak, misalkan dengan keluarga, mau jogging di depan taman dan lain-lain itu ada banget fasilitasnya. Spotnya ya. Betul. Yang keempat, fasilitasnya itu lengkap. Di depan pintu klasternya itu nanti ada sport center atau clubhouse disebutnya. Oke. Jadi ada kolam renang, ada gym, ada juga yoga deck. Jadi teman-teman yang suka olahraga lagi kondisi corona gini perlu sehat, suka jogging, suka berenang, tuh fasilitasnya lengkap banget. Oke. Nah sekarang kalau gitu kita mau masuk ke pertanyaan yang paling penting nih acara kita. Itu pasti masalah duitnya. Nah, Karena oke. kalau kita mau beli, ada nggak sih DP spesial, ada nggak diskon spesial? Pokoknya mempermudah pembeli deh. Siap. Gimana, Jadi untuk mempermudah pembeli nih, kita ada 3 pola bayar. Pola bayarnya itu dari cash keras, one shot sekali bayar, ada KPR, ada juga yang nggak suka dengan bank misalkan, itu bisa dicicil langsung ke developer 24 bulan. Oke, menarik. Gitu. Nah, untuk para millennials yang suka belanja properti, tapi masih mencoba menahan saving money-nya nih lagi kondisi kayak seperti ini, kita kasih fleksibilitas juga nih dengan DP 12 namanya. Nah, itu DP-nya 12%, bisa dicicil DP-nya itu 12 kali. Konsepnya seperti itu. Itu keren banget teman-teman karena DP-nya 12% itu benar-benar
kecil banget, apalagi itu bisa dicicil 12 kali. Mantap banget sih. Itu mempermudah lah posisinya di Mempermudah, situ. Kita juga paham. Nah, selain itu untuk harga nih. Harganya kita dari mulai tipe kecil itu tipe lebar 5 itu 1,3, tipe lebar 6 itu 1,8 eman, terus tipe lebar 7 2,1 eman, tipe yang saat ini di review itu 2,4 eman. Oke. Nah, kebenaran pemerintah lagi ada satu relaksasi. Ya, untuk beli properti ya. Yes, untuk beli properti terutama. Jadi ada free PPN. Nah, spesial untuk bulan ini itu kalau pembayarannya hard cash one shot nih Mas. Itu kita kasih diskon bukan puluhan juta lagi, udah langsung ratusan juta plus free PPN dari pemerintah. Oke, boleh dihitungin nggak kalau yang paling kecil gitu Oke. diskonnya berapa coba? Untuk paling kecil dari 1,3 saya bisa kasih harga di 1M 175 juta. Wow, Dari banyak 1,3. loh itu. Itu paling kecil. Nanti dipotong lagi free PPN dan lain-lain, itu mungkin bisa kena di 999 jutaan. Di bawah 1M. Di bawah 1M setelah dipotong free PPN. Bayangin, rumah di dalam kawasan golf, gitu kan, harganya untuk tipe yang paling kecilnya itu bisa di bawah 1M. Mantap. Satu lagi, Mas. Jadi untuk yang tadi harga 999 juta itu memang kita lagi ada promo di Gebiar Ramadan ini. Oke. Jadi kita kasih kuota untuk 2 pembeli pertama. Jadi teman-teman nih yang mau beli harga 1M ke bawah, hard cash di dalam kawasan golf, cepetan datang. Kuotanya cuma 2 unit. Wah, teman-teman, ini bulan Ramadan ya kan. Bisa ada hikmahnya, teman-teman bisa ngundang lebaran udah di sini kayaknya tuh. Nah, itu mantep banget bisa Betul, pamer seperti itu. sama mertua, Betul. sama orang tua kita juga. iya betul. Oke, betul. Mas Adi, makasih banyak ya. Terima buat kasih, wawancaranya. terima kasih. Ini si Bewok kampret banget. Dia mestinya tugasnya beliin masker. Gue kepaksa pakai masker pink punya bini gue yang ada di mobil. Dia mau mempermalukan gue kali ini. Oke. Ntar besok di episode berikutnya bakal gue permaluin lagi deh. Tapi kan sepatu lu baru, Man. Sepatu gue baru. Ini teman-teman. Ini sepatu ini adalah Exodus 57. Nah, ini dipakai sama Jokowi, Ridwan Kamil, Wulan Guritno. Nah, ini kenapa kita pakai? Karena ini adalah produk lokal yang keren banget. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Ada juga Instagramnya Bang Bewok @swollen_summer. Ada juga Instagram gue @hilman_ferdinand. Sama ada Instagramnya Bang Doy @argaputra. Ciao. Oh, ini baju baru juga nih teman-teman. Ini kayak pada belanja nih ya di Bali nih ya. Belanja di Bali. Ini adalah produk lokal juga teman-teman. Ayo kita support produk lokal Indonesia. Vivere Finoti. Jangan nyebut merek lain, Beng. Nah, lu lagi disuruh Vivere. Lu. Ya kan? Bingung tuh gue. Motifnya itu stone. Nah, ini teman-teman. Gunain kaca es. Udah, Doi. Udah kan? Udah dong. Man. Wan, untuk naro-naro walk-in closet. Enggak. Di bagian sini ada goblok lu. Ini namanya walk-in closet. Anjir, ini mau jemput Bang Bewok apa gimana nih, Man? Oh, itu Bewok tuh. Bewok lagi naik helikopter.